Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma atakhawwafu ala ummati al-isyraku billah. Ama inni lastu aqulu ya'buduna syamsan wala qamaran wala wathanan walakin ya'buduna li ghairillahi wa syahwatan khafifatan. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada senja ini kita semua sudah ada masuk di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan disebut oleh kebanyakan orang sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Artinya pada bulan ini banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh setiap muslim. Ada puasa yang wajib, kemudian di malam harinya melakukan ibadah-ibadah nafilah, sholat tarawih, sodaqoh, tadarus, bahkan banyak amalan-amalan yang tidak ada di luar bulan suci Ramadan. Pernahkah kita memikirkan banyaknya amal baik yang wajib atau yang sunnah yang kita lakukan akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadah ini ibarat seperti tabungan, ibarat seperti celengan anak-anak. Anak-anak mengumpulkan uang ke celengan, makalah itulah gambaran amal kita. Akan tetapi ketika di dalam celengan tersebut terdapat rayap, yang mana rayap itu akan menghabiskan uang yang ditabung oleh anak-anak tersebut, maka tentunya ketika jarak atau jangka waktu yang ditetapkan tabungan itu atau celengan itu dibuka, tentu akan kosong. Maka perhatikan ketika kita melakukan ibadah saum, tentunya pada bulan Ramadan ini yang disebut dengan Ramadan berkah, ibadah pada bulan ini sangat subur. Artinya amal yang kita lakukan begitu banyak. Tapi kita perhatikan, apakah Ramadan yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan akan berbuah menjadi bekal untuk akhirat nanti. Salah satu yang sangat penting yang perlu kita perhatikan, yang akan merusak bahkan ibadah kita menjadi tidak bernilai, adalah motivasi atau orientasi dari hati kita ketika melakukan ibadah. Apakah ibadah yang kita lakukan benar-benar orientasinya hanya satu kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ikhlas? Apakah ada motif-motif yang lain? Karena tadi dalam mukadimah disebutkan bahwasannya Rasulullah sangat menakutkan kepada umatnya, yaitu syirik. Rasulullah menyebut syirik yang dimaksud itu bukan artinya umatku akan menyembah matahari lagi, akan menyembah bulan, ataukah akan menyembah berhala. Akan tetapi yang dimaksud, syirik yang dimaksud oleh Nabi adalah al-a'mal atau ya'budun, beribadah li ghairillah, yang dipersembahkannya bukan untuk Allah. Sehingga banyaknya ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, apabila orientasinya bukan semata-mata karena Allah, maka akan sia-sia. Ibarat tadi anak-anak yang menabung uang kertas ke dalam celengan, ternyata di dalam celengannya terdapat rayap. Maka rayap itu yang akan menghabiskan uang yang ditabung oleh anak-anak tersebut. Ataupun riya yang kita lakukan, ketidakikhlasan yang kita lakukan, ibarat seperti kita membakar
uang kita sendiri, membakar harta kita sendiri, membakar rumah sendiri, sehingga tidak menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dari puasa ke puasa kita dapat selalu senantiasa meluruskan niat kita. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.